ketemu lagi sama saya, Febriski Yahya, di acara kesayangan kita, Lazada Mother and Baby Fun Class eksklusif Baby Channel. Lazada Mother and Baby Festival adalah acara edukasi dan online shopping festival kolaborasi antara Lazada dan Babyologist yang udah berlangsung dari tanggal 27 sampai dengan hari ini 29 Juni 2022. Dan di hari terakhir ini masih ada kesempatan loh untuk mendapatkan pengalaman unik lewat Virtual Reality Mother and Baby Fair. Daftar ya dengan cara klik link ini berikut yang ada di layar atau kunjungi Instagram @thebabyologist, cek di description lalu klik linknya. Bisa juga dengan screenshot tampilan berikut, ketik link yang muncul atau scan QR code-nya buat daftar. Ajak si kecil berkunjung dan berpetualang ke 3 area taman bermain virtual, ada Fantasyland, Under the Sea, dan juga Futureland. Ada banyak virtual booth yang bisa dikunjungi loh, misalnya kalau di Fantasyland kita punya booth with Sal. Bisa juga berfoto dengan si kecil lewat foto booth loh, seru banget ya. Ikutin juga games treasure hunt yang tersebar di seluruh area virtual. 9.000 koin yang terkumpul bisa ditukar loh menjadi voucher Lazada senilai Rp50.000, lumayan banget ya. Total koinnya terbatas banget nih, makanya buruan deh coba gamesnya. Dan jangan lupa pakai voucher belanjanya untuk check out produk yang lagi promo di Last Baby Store sebagai one-stop online shopping untuk para moms dalam memenuhi kebutuhan si kecil. Dapatkan 1 kali ongkir untuk 1 keranjang belanja dengan banyak brand sekaligus, and all authentic. Pokoknya belanja kebutuhan ibu dan anak makin lengkap dan hemat cuma di Lazada Baby Mother and Baby Festival ini. Bingung mau belanja apa? Cek aja di babyologist.com buat tahu rekomendasi produk seru yang bisa dibeli. Babyologist adalah komunitas sehat tempat para ibu hamil dan orang tua muda yang saling berbagi cerita, tips, dan juga produk reviews tentang brand favorit moms. Di Babyo, kita sama-sama belajar untuk menjadi smart parents. Smart dalam mengurus si kecil dan juga smart dalam belanja kebutuhan si kecil. Di Babyo Moms and Dad juga diberikan kesempatan untuk mencoba produk kekinian secara gratis loh. Dan sore ini pastinya makin seru ya, karena nanti kita akan share tips parenting menarik, lalu ada sesi tanya jawab, ada games, giveaway, dan juga Babyo Quiz dengan hadiah jutaan rupiah. Nah, stay tune terus ya. Di Fun Class kali ini pasti saya nggak sendirian dong, karena sesuai dengan topik kita hari ini, Fun Class Tips Jadi Juara, udah pasti yang hadir juga seorang juara pastinya ya. Siapakah dia? Saya kasih clue nih ya. Ia berhasil mendapatkan 2 medali emas di SEA Games 2013 dan 2015, lalu medali perunggu di SEA Games 2011 dan Asian Games 2014. Juara India Grand Prix Gold 2016, juara All England Super Series Premier 2016, juara Korea Open Super Series 2017, dan masih banyak lagi kalau disebutin nggak akan cukup waktunya pastinya ya. Udah bisa ketebak belum? Ya bener banget, ini dia Debbie Susanto. Halo, apa kabar? baik banget. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang sibuknya itu jadi full time mom, working mom juga tapi dari rumah aja, lebih ke full time mom sih. Ngurus anak sendiri pastinya ya? Iya. Luar biasa banget nih Mom Debbie nih. Aku panggilnya Mom Debbie ya atau Kak Debbie nih? Kak aja juga nggak apa-apa, mom juga nggak apa-apa. Oke, Mom deh sesuai dengan acara kita pada hari ini ya. Tadi di awal saya udah sempat info sedikit ke Moms and Dads, prestasi dan pencapaian seorang Debbie Susanto yang panjang banget pastinya ya. Mungkin bisa ceritain nggak Mom Debbie, perjalanan karir selama ini sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun gimana? Kalau cerita dari awal nih ya, cerita dari awal itu mungkin dari orang tua. Tadinya tuh hobi banget sama badminton, punya apa ya, kepingin banget nih bisa jadi juara, tapi karena terhalang sama ekonomi segala macam akhirnya stop. Nah, memutuskan untuk salah satu anak ini siapa nih yang mau nerusin gitu. Udah dilihat kayaknya yang ini nih yang paling cocok nih gitu. Screening dulu ya. Iya, dipilih dulu. Terus juga kebetulan aku emang hobi dari kecil tuh lebih suka apa ya, dibandingin edukasi memang lebih suka kegiatan yang olahraga gitu. Jadi akhirnya aku juga apa ya, memutuskan aku aja deh gitu, aku aja yang nerusin badminton. Oke. Dari tahun berapa itu mulai badminton pertama kali, terus gimana cara step-stepnya gitu untuk jadi atlet? Kalau dari pertama kali itu sebenarnya dari SD. Jadi udah dari SD udah mulai dikenalin tuh kayak gimana badminton gitu. Tapi benar-benar mulai nekunin itu di SMP. Di SMP, sampai lulus SMP akhirnya aku mutusin untuk kalau benar-benar mau serius gitu harus ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Akhirnya setelah lulus SMP aku mutusin untuk ke Jakarta. Oke, dari lulus SMP langsung masuk ke klub ya. Dan itu gimana jadwalnya tuh gimana sih, padat apa enggak? Kalau di klub udah lumayan padat ya kalau untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya, karena dia benar-benar fokus sama prestasi gitu. Jadi satu hari itu kita akan latihan 2 kali.
di pagi dan sore, dan itu setiap hari sampai hari Sabtu. Oke, jadi dari mulai SMA ya Moms dan Dads ya, Mom Debbie ini udah latihan, masuk klub segala macam sampai akhirnya pensiun kemarin di tahun berapa? Di tahun 2019. Oke, jadi kerja keras itu dari SMA ya? Kalau dihitung benar-benar itu sebenarnya dari SD, dari SD. Karena dari apa ya, pertama kali tahu raket, kenal badminton itu dari SD. Jenjangnya itu sebenarnya dari SD. Oh, dari SD, jadi pupuk sejak dini ya. Dan dari semua penyampaian tadi yang saya bacain, juara ini, itu, ini, SEA Games, pokoknya mengharumkan nama bangsa lah ya pokoknya ya. Mana yang paling berkesan buat Mom Debbie? Bisa ceritain nggak? Sebenarnya kalau yang berkesan itu banyak. Tapi kalau yang berkesan banget sebenarnya ada dua sih, kalau menurut aku pribadi. Satu itu waktu aku dapat emas SEA Games di Singapura, karena waktu itu orang tua tuh nonton, datang langsung. Dan aku tahu itu bakal jadi SEA Games terakhir aku. Karena kita butuh regenerasi gitu. Dan rasanya tuh bangga banget ketika orang tua datang, terus kita bisa nyanyiin Indonesia Raya bareng-bareng. Itu tuh suatu hal yang ya luar biasa. Terus yang kedua ya pasti All England ya. Karena mimpi semua atlet tuh pasti bisa juara di All England gitu. Jadi aku udah ikut All England juga nggak 1, 2, 3 kali, udah di atas 4, 5 kali juga gitu. Dan selalu lihat kok mereka-mereka lagi ya yang apa ya rasanya tanding di hari terakhir itu seperti apa gitu, dan akhirnya kesampaian dan sampai bisa juara itu luar biasa. Oke, jadi juara tuh di akhir-akhir menjelang gantung raket ya? Ya, itu di 2016. Oke, baik. Gimana sih rasanya ngebawa nama Indonesia saat bertanding di lapangan gitu? Gimana bangganya gitu rasanya? Nggak nyangka sih awalnya. Karena awal terjun di badminton ini, aku tahu aku nggak punya kemampuan yang luar biasa dibandingin teman-teman yang lain gitu. Jadi ngebayangin bisa bawa nama keluarga, bisa bawa Indonesia gitu, itu kayak mimpi yang jadi nyata aja gitu. Oh, gitu. Oh, emang banyak ya? Misalnya yang sudah terlahir masuk klub tuh udah jago banget tuh banyak ya? Banyak, jadi persaingan kita tuh ketat banget. Oh, jadi ibarat kata kalau orang bilang dari 100 atlet, paling yang dikenal 2-3 atletnya aja. Jadi yang berhasil tuh hanya segitu, sisanya kemana ya? Sisanya nggak berhasil gitu. Jadi ya harus berbangga hati sih. Oke, pastinya bangga banget ya bawa nama Indonesia ya. Jangan kan kita aja bawa nama keluarga bangga, apalagi bawa nama Indonesia loh gini kan ya. Nah sekarang kan Mom Debbie udah pensiun nih. Meskipun udah pensiun jadi atlet, apakah latihan-latihan tuh tetap dilakuin nggak sih? Tetap dilakuin, tapi fokusnya udah yang lain. Kalau dulu kan untuk prestasi gitu. Yeah. Kalau sekarang lebih ke gimana sih maintain kesehatan gitu. Jadi aku tetap melakukan latihan rutin di rumah lah, dari rumah aja. Gimana biar tetap sehat. Aku pengennya sih cita-citanya nanti anak udah gede, aku ini masih tetap sehat. Oh pasti, semua ibu mau kayak gitu ya, biar kita bisa membersamai mereka sampai kalau bisa mereka nikah nanti punya keturunan lagi gitu ya, selama-lamanya lah gitu. Oke, Mom Debbie katanya udah punya si kecil ya? Udah, satu. Oh, satu, si kecil apa kabar nih? Baik banget, lagi aktif-aktifnya luar biasa. Luar biasa, udah berapa tahun sekarang? Sekarang udah 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan ya, cewek cowok? Cowok. Oke, namanya Mika ya? Ya, Mikael, panggilnya Mika. Oh, Mikael. Nah, di usia sekarang nih Mika lagi heboh ngapain aja? Rasa pengen taunya tuh gede banget sekarang. Terus juga udah mulai tantrum juga. Terus apa ya? Udah mulai cerewet juga ya. Udah nanya ini apa, itu apa. Terus maunya tuh diajak main terus. Harus apa ya? Kayak kita nemenin dia terus, harus ada buat dia gitu. Lagi di fase itu. Oh, lagi di fase pokoknya nggak mau lepas sama ibunya ya, terutama pengasuh utamanya ya. Nah, gimana si Mika ini melihat sosok mamahnya atau bundanya ya yang merupakan seorang atlet dengan banyak prestasi? Dia tahu nggak sih kalau ibunya tuh seorang yang sangat berprestasi dulu-dulunya sebelum punya Mika? Mungkin kalau dibilang udah ngerti banget belum kali ya, karena kan dia masih baby juga, masih kecil. Tapi kita udah mulai ngenalin nih, oh ini loh mama dulu main ini nih, mama dulu hobinya badminton gini. Tapi sekarang yang menarik itu kalau pas lagi nonton YouTube atau TV, kadang kan ada muncul misalnya pertandingan yang lama atau apa, dia langsung bisa nunjuk itu mama gitu. Jadi udah mulai apa ya, ada ketertarikan gitu. Oh gitu. Udah mulai diajarin main badminton belum? Udah mulai. Sekarang iya, kalau dia udah lihat raket, dia langsung ambil shuttlecock sendiri, dia langsung bilang mama smash, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, udah mulai. Kecil udah dikajian bibit-bibitnya gitu ya. Udah mulai. Apakah pernah ada momen gak sih kayak di mana Mika nanti ingin jadi seperti mamanya juga, kayak atlet badminton? Ini banyak banget yang nanya. Kalau kita sebagai orang tua atlet, anak pasti jadi atlet nggak sih? Sebenarnya aku pribadi nggak bisa bilang kayak gitu sih. Jadi tetap balik ke anaknya mau atau enggak gitu, dan punya bakat atau enggak.
Kalau anaknya punya bakat, punya kemauan, ya kita pasti support gitu. Tapi kalau anaknya milih yang lain juga nggak masalah sih. Kan kalau tadi Mam Debbie bilang kalau misalnya ayahnya tuh pengen salah satu anaknya meneruskan. Nanti Mam Debbie juga kayak gitu nggak, misalnya punya 2 anak nantinya ya, terus kayak mau dipilih satu nggak mau jadi atlet atau itu serah apa aja deh gitu. Sebenarnya lebih ke terserah apa aja, karena aku tahu gimana step by stepnya perjuangan jadi atletnya itu. Jadi kalau bukan kita yang suka sama olahraga ini, kalau ada keterpaksaan ya, nggak akan bisa. Pasti di tengah jalan pasti bakal stop. Oh gitu. Dan dulu Mam Debbie sendiri bisa suka badminton, kenapa? Maksudnya kan lihat orang tua, tapi kan banyak juga yang lihat orang tua itu nggak mau gitu kan. Kenapa bisa suka sama badminton dari dalam hati gitu? Nggak tahu ya, kenapa? Ngerasanya tuh setiap kali ada di lapangan gitu, kayaknya tuh happy. Yang pertama kali dirasa itu adalah happy banget. Kayaknya tuh nggak ada capeknya gitu. Kayak penasaran mau lagi besok, ayo lagi besok. Jadi ada apa ya, kayak perasaan yang bener-bener bikin menggebu-gebu aja gitu. Apakah kesukaan ini, minat dulu yang Mam Debbie rasakan waktu kecil, udah dilihat di diri Mika sekarang? Kalau sekarang ngelihat dia sih mungkin bisa dibilang ada ya. Karena setiap kita ambil raket nih misalnya, dia langsung bilang, "Mama smash lagi gitu." Jadi nggak gampang capek juga, pengen lagi gitu, pengen coba terus. Jadi udah lihat sedikit bakatnya ya. Terus selain badminton ini, lihat lagi nggak ada minat atau bakatnya Mika yang lain nggak? Dia tuh suka banget sama kegiatan air juga, kayak berenang gitu. Jadi dia, ya mungkin namanya anak-anak ya, pasti hobi main air gitu. Iya, bener banget ya. Jadi ya pokoknya apapun yang dia suka sekarang kita lebih support, ayo gitu. Dikembangin aja gitu. Apapun dia suka ya, disupport sama mama papahnya gitu ya. Jadi belum terlalu dilurusin banget, pokoknya badminton gitu belum, tapi dikelarin ke semuanya ya, biar dia eksplorasi. Iya benar. Oke. Nah, temani perjalanan si kecil menjadi juara bersama Sweetsal yang saat ini sedang ada promo menarik loh di Lazada Mother and Baby Festival, seperti Sweetsal Hair Lotion Sweet Almond Oil dan Vitamin A 100 ml yang diperkaya dengan kandungan dari alam seperti almond oil. Memberikan nutrisi agar rambut dan kulit kepala si kecil tetap terlindungi kelembapannya dan juga tidak kering. Dengan wangi lembut khas Sweetsal yang tahan lama, menjadikan rambut si kecil senantiasa harum meskipun setelah beraktivitas. Sweetsal Baby Bath Hair and Body, sabun mandi bayi natural oil aloe vera 2-in-1 600 ml. Baby Bath ini terbuat dari bahan alami dan juga tidak pedih di mata bayi. Memberikan perawatan terbaik untuk kulit bayi, memberikan kelembutan dan keharuman ekstra bagi bayi. Ada juga Sweetsal Minyak Telon Plus 100 ml. Sweetsal Natural Minyak Telon Plus dilengkapi dengan 3+1 action untuk menghindari gigitan nyamuk, melembutkan, menghangatkan, dan juga meredakan gejala masuk angin. Membantu meredakan perut kembung akibat masuk angin, dan si kecil akan merasa lebih nyaman dan hangat sepanjang hari. Teruji dengan hypoallergenic, baik untuk digunakan kulit bayi yang sensitif sekalipun. Juga dilengkapi dengan kemasan anti tumpah dengan tutup flip yang praktis. Dapatkan diskon up to 40%, free gift dan juga free ongkir untuk setiap pembelian. Sweetsal Hair Lotion Sweet Almond Oil dan juga Vitamin A 100 ml. Sweetsal Baby Bath Hair and Body, sabun mandi bayi natural aloe vera 2-in-1 600 ml. Sweetsal Minyak Telon Plus 100 ml. Dan juga mau info nih, kalau hari ini Moms and Dads juga berkesempatan dapatkan hamper Sweetsal Kid Size Small untuk 5 best comment di sesi kali ini. Caranya, jangan lupa ya, tulis pertanyaan menarik di kolom komentar seputar topik yang kita bahas ataupun tentang Lazada Mother and Baby Festival. Pertanyaan yang terpilih nanti akan dibacakan loh di sesi Q&A dan dijawab langsung oleh guest speaker kita. Lalu ada juga gift voucher Lazada yang akan kita bagikan nanti. Dan untuk Moms and Dads yang paling aktif, ikuti game seru dari kita di sepanjang live ini berlangsung. Kapan waktunya? Tonton acara ini ya sampai selesai biar nggak kelewatan gamesnya. Yuk segera ramaikan kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa ya untuk like dan share link acara ini ke teman-teman Moms semua. And Dads juga ya. Dengan menekan tombol perahu kertas yang ada di bawah ini. Gak cuma ada hadiah best comment dan games aja loh, Moms and Dads juga bisa dapetin hamper Sweetsal Kid Size Small untuk 5 pemenang beruntung yang berhasil menjawab Baby Quiz setelah acara ini selesai. Makanya tonton baik-baik ya biar bisa jawab pertanyaannya. Cara ikutan kuisnya, jawab pertanyaan berikut ya. Dari semua produk Sweetsal yang dibahas hari ini, mana yang jadi favorit si kecil dan apa alasannya?
Tuliskan jawabannya di komen IGTV Bebio untuk sesi ini dan tag 3 orang teman kamu ya. Sertakan juga hashtag Bebio X Lazada dan LazMBFest 2022. Follow @thebabyologist, @sweetsal_id, dan @lazada_id. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2022 di Instagram @thebabyologist. Kita balik lagi ke topik ya, tips jadi juara ala Debbie Susanto. Apa yang ada di kepala moms and dads ya kalau dengar tips jadi juara? Yang kebayang pasti sikap pantang menyerah, kerja keras, optimis, konsisten, dan fokus ya. Buat kita aja nih sebagai orang dewasa, kata-kata ini tuh kayak masih susah banget gitu ya buat dipegang bener-bener di kehidupan sehari-hari. Tapi udah jadi tugas kita ya moms and dads ya sebagai orang tua untuk ngajarin hal-hal yang positif ini sejak dini ke si kecil. Mereka perlu paham juga nih, kalau mau mencapai sesuatu, mau bercita-cita, atau mau jadi juara, ya harus gigih dan gak gampang menyerah. Si kecil juga perlu paham nih, kalau cita-cita yang ingin mereka capai itu kadang banyak banget tantangannya. Dan kita juga harus ngajarin si kecil untuk tetap berjuang mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, gimana caranya menanamkan hal baik ini ke si kecil? Kita cari tahu yuk dari sang juaranya langsung, atlet bulu tangkis senior yang namanya membawa harum bangsa dengan memberikan medali emas SEA Games hingga juara All England. Wow, luar biasa banget ya. Mom Debbie Susanto. Kita ngobrol-ngobrol lagi, bincang-bincang lagi ya. Udah berapa tahun nih berprofesi sebagai atlet bulu tangkis Indonesia? Kurang lebih 17 tahun total. Luar biasa ya. Sampai pensiun 17 tahun. Jadi mulainya dari umur berapa tuh? Mulainya bener-bener itu mungkin sekitar umur 12 tahun. Sebenarnya telat sih, telat banget. Itu telat 12 tahun ya? Telat banget. Emang yang lainnya umur berapa tuh? Sebenarnya kalau atlet-atlet itu ya dari umur 6 tahun biasanya mereka udah mulai latihan, 7-8 tahun udah masuk klub gitu. Nah di umur usia 12 tahun biasanya udah masuk klub-klub di klub-klub besar lah gitu. Ya, okay. Jadi sedangkan aku 12 tahun aku masih di Palembang. 12 tahun tuh dibilangnya terlambat. Gimana anak-anak yang udah mulai lebih kecil tuh Mom Debbie? Ya biasanya memang kayak gitu sih, dari kecil udah diarahin, orang tuanya mungkin lihat dia punya bakat, punya kemampuan, ya udah langsung dimasukin ke klub biasanya. Oke, jadi dari sekecil dan sedini mungkin ya. Dari kecil Mom Debbie ini emang udah bercita-cita jadi atlet atau ada sebenarnya dulu pernah punya cita-cita lain nggak sih? Sebenarnya dari kecil emang cita-citanya jadi atlet. Ya, jadi aku ingat dulu waktu di SD kita kan sering ditanya tuh, kalau gede mau jadi apa gitu. Nah, teman-teman aku yang lain tuh aku ingat banget. Kebanyakan pasti nulisnya dokter. Dokter, polisi gitu ya kan? Polisi, pengusaha, presiden bahkan. Oh iya. Nah itu aku satu-satunya nulis aku pengen jadi atlet bulu tangkis dan aku pengen juara dunia. Wow, itu anak kecil tuh jarang banget loh yang bisa sampai visioner kayak gitu. Iya, dan itu aku diketawain semua orang. Sekarang yang ketawa gimana kabarnya tuh ya? Mereka udah lihat langsung nih cuma ini yang berhasil kita dapat langsung jadi juara dunia gitu ya. Terus udah 17 tahun ya dari kecil sampai pegantung rakyat akhirnya kemarin ya. Apa yang bikin Mom Debbie itu bisa konsisten untuk terus berjuang di bidang ini? Pasti kan banyak halangannya, tantangannya, terus kayak ada pasti males-malesnya gitu ya. Atau mungkin pengen yang lain juga, pernah kepikiran nggak untuk berubah jalur gitu? Kalau udah terjun di bidang ini sih, kalau untuk aku pribadi sih nggak pernah. Kenapa aku bisa konsisten ya? Konsisten karena aku tuh selalu diremehin. Jadi orang selalu bilang mimpi kamu tuh terlalu tinggi. Mimpi kamu tuh terlalu tinggi. Jadi atlet itu nggak ada jaminan, nggak akan bisa sukses. Kamu nggak bakal punya masa depan. Nah, di situ yang kayak timbul perasaan, oh gue bakal buktiin nih kalau kalian semua itu salah. Dan aku bakal buktiin kalau aku bisa berhasil di bidang ini. Wah, luar biasa. Biasanya kalau orang tuh direndahkan, jadinya ada isu mental health gitu ya. Jadi kayak merasa terbully atau jadi mau menyerah aja gitu. Ini malah Mom Debbie itu malah jadi ingin membuktikan, jadi pecutan gitu ya. Ingin membuktikan untuk juara dunia biar bisa membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Oke, luar biasa banget ya. Nah, pernah nggak sih ada momen di mana Mom Debbie tuh jenuh gitu saat dengan aktivitas saat jadi atlet? Karena kan katanya tadi udah bilang padat banget jadwalnya ya di klub ya. Terus pernah merasa jenuh nggak? Kayak aku pengen kayak mereka tuh menikmati masa mudanya gitu. Kalau bilang pernah nggak? Pasti pernah. Kalau atlet yang bilang saya nggak pernah ngerasa jenuh, nggak pernah bosan, itu bohong. Karena kita dari kecil kita udah dikasih tanggung jawab. Kita kita nggak punya masa-masa di mana kita bisa pergi sama teman-teman hangout. Kita nggak ada masa-masa remaja gitu, nggak ada. Oh gitu. Ya ampun. Jadi kalau ditanya jenuh pasti jenuh, nggak mungkin nggak. Tapi waktu jenuh tuh apa yang bisa bikin kayak ya udah gue latihan lagi deh, semangat lagi tuh apa?
Ya karena aku ngerasa ini jalan, ini aku yang pilih nih, ini aku yang pilih. Jadi kalau aku setengah-setengah, aku udah ibaratnya menomor dua kan pendidikan lah ya. Kalau aku nggak sukses di sini, aku mau jadi apa? Nah itu yang jadi apa ya, motivasi. Aku harus bisa, aku harus bisa. Kemauannya keras sekali ya sih. Anak zaman sekarang tuh banyak yang ngikutin passion katanya. Jadi kalau sini pasti coba, ternyata nggak seru, udah nggak menarik, pindah lagi tempat lain, pindah lagi. Ternyata yang bikin sukses itu adalah konsistensinya itu ya. Gimana caranya mengalahkan rasa jenuh, dan itu semua dari diri sendiri semuanya ya. Oke. Nah, apa tantangan terbesar Mom Debbie ya pernah dihadapi sepanjang karir menjadi atlet 17 tahun itu? Kalau dibilang tantangan terbesar itu tuh waktu kita udah prepare panjang untuk pertandingan, kita udah apa ya, benar-benar melakukan segala sesuatu untuk bisa dapat hasil yang terbaik, tapi hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita kalah, hasilnya nggak sesuai, terus belum lagi kalau cedera gitu. Jadi cedera itu juga salah satu momok yang paling menyeramkan untuk seorang atlet. Karena tuh recovery-nya lama ya kalau cedera ya? Ya satu recovery-nya tuh lama, kedua itu nggak menjamin kita bisa balik ke performa awal kita gitu. Dan kita sebagai atlet itu kita berpacu sama waktu. Jadi kalau kita cedera, kita bisa buang 6 bulan, itu 6 bulan itu tuh fatal banget. Iya sih, jadi kejuaraan berikutnya jadi nggak bisa ikut gitu kan ya. Oke, jadi tadi cedera, terus apa tadi, kekalahan yang bisa bikin mentalnya drop ya? Iya, jadi down gitu. Kadang-kadang kalah itu apa karena memang kita tidak sesuai dengan latihan, atau emang lawannya aja yang kita tidak bisa prediksi ternyata lebih jago daripada kita bayangkan gitu? Sebenarnya kalau ngomong kenapa sih bisa kalah, itu banyak banget faktor. Ya? Iya, banyak banget faktor. Bisa dari lapangan, bisa dari angin. Kalau kita pemain ganda bisa jadi pasangan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya faktor yang bisa menjadi kekalahan itu sendiri. Oke, nah tadi kalah tuh sesuatu tantangan ya yang harus dilewati. Gimana caranya menumbuhkan sikap mau bangkit lagi saat menghadapi momen down? Kan ada mungkin beberapa orang yang tidak punya daya lenting gitu ya. Jadi kalau di bawah nggak bisa bangun lagi ke atas. Gimana cara menghadapi kekalahan biar bisa semangat lagi? Sebenarnya kalau ditanya susah nggak susah. Jujur itu susah banget karena di saat kita sudah down, kita hilang rasa percaya diri, otomatis kita di lapangan tuh juga PD-nya berkurang. Tapi kalau yang selalu apa ya, aku ingat-ingat itu bahwa kalau kita mau meraih sesuatu itu ya harus step by step gitu. Kalau kita nggak bisa ngelewatin sekarang, gimana kita mau ke atas gitu. Jadi ya apa ya, ya step by step aja, ngelangkah satu demi satu, pasti akan sampai juga di tujuan akhir. Oke, siapa yang biasanya menyemangati support sistemnya kalau udah kalah tuh, siapa yang bisa bikin bangkit lagi? Sebenarnya kalau ditanya siapa yang bisa, itu dari diri sendiri. Oh gitu. Ya, karena orang lain bisa ngomong, tapi kalau kitanya sendiri yang nggak punya rasa pengen bangkit, rasa pengen berjuang, nggak bakal bisa. Benar sih, orang tua atau yang lain tuh cuma faktor eksternal aja ya, paling kuat dari dalam sendiri sebenarnya. Dari sekian banyak prestasi dan medali yang berhasil didapatkan, apa sih arti juara buat Mom Debbie? Arti juara itu tuh seperti apa ya, pembuktian diri juga, sebagai aja pembuktian diri bahwa saya pantas ada di sini, saya bisa gitu. Dan hasil kerja keras kemarin itu nggak sia-sia. Memang segala sesuatu yang mau didapat itu kita harus berkorban dulu. Benar. Itu dari, ya itu sih intinya, begitu kita di atas podium, wah berarti semua terbayarkan. Jadi kayak work hard, pay off gitu ya pokoknya, apa yang kita usahakan selama ini gitu ya. Oke, dan kebiasaan-kebiasaan baik apa yang perlu ditanamkan ke diri sendiri nih untuk jadi juara? Apa yang sering kayak disugesti ke dalam diri sendiri tuh buat jadi juara tuh apa aja? Kalau mau jadi seorang juara itu yang pasti kita harus punya komitmen. Oke, Kita harus punya komitmen. Kita harus kerja keras. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri, walau mungkin orang lain nggak percaya sama kita. Orang lain ngeraguin, tapi kalau kitanya sendiri nggak percaya, gimana kita mau sukses? Dan yang terakhir adalah attitude. Sebagai seorang atlet, saya rasa attitude itu paling penting. Jadi kalau kita punya attitude yang bagus, otomatis kita bisa lebih bertanggung jawab, bisa menghargai waktu, bisa menghargai apa ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, jadi komitmen ya, ada attitude, terus kerja keras dan lain-lainnya itu ya perlu ditanamkan. Karakter apa yang menurut Mom Debbie itu penting banget ditanamin ke Mika untuk menjadi anak hebat? Kalau untuk ke anak, aku sih lebih apa ya, satu, harus menerima kalau kita kalah. Oh, sportif berarti ya? Harus sportif. Kalau kalah ya kalah gitu. Iya. Tapi bukan berarti setelah kalah nggak mencoba lagi. Coba lagi, berarti kenapa kalah? Ada yang kurang nih, apa nih? Harus dibelajarin lagi apa nih? Yang harus dikembangin lagi apa? Coba lagi sampai bisa. Oke, ya gimana cara nanamin sportivitas tadi? Jadi misalnya kayak kita main nih, main sama si baby, terus dia misalnya ngelakuin kesalahan terus dia kalah. Kita bilang itu salah, kamu kalah. Dia kan nangis tuh.
Terus kita pasti bilang nggak apa-apa, coba lagi. Berarti kalau yang ini nggak boleh taruh di sini, harus tempat yang lain gitu. Jadi lebih apa ya, setelah kita ngomong tapi kita juga kasih action secara langsung. Oke, jadi sebenarnya melalui permainan tuh bisa ditanamkan value-value yang penting yang kita tanamkan ke anak-anak gitu ya. Oke, berkaca dari kerasnya didikan yang diterima Mom Debbie ya selama berlatih jadi atlet, apakah hal itu mempengaruhi pola asuh Mom Debbie ke Mika? Saya rasa iya, kita bisa jadi pribadi yang lebih tangguh aja sih. Jadi apa ya, nggak mudah kalah sama keadaan. Oke, jadi lebih tangguh gitu ya, nggak gampang menyerah. Terus didikan-didikan kayak disiplin tuh apakah diterapkan juga ke Mika? Mulai diterapkan sih, tapi memang secara berkala ya, nggak bisa kan anak kecil nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak bisa juga gitu. Karena pernah dia ngelakuin apa, kita bilang itu nggak boleh dan kita marah, justru dianya kan panik, nangis gitu. Dari situ juga kita belajar, oh ternyata kita nggak boleh ya negur seperti ini. Kita dibalik kita mengajarin anak, ternyata kita sendiri pun juga belajar. Bener banget, jadi nggak cuma anak belajar dari kita juga belajar. Jadi betul. Ini sungguh berhati besar nih orang tua, banyak kan merasa bahwa dialah ngajarin anaknya, padahal sebenarnya kita juga belajar banyak ya dari anak kita ya. Banyak banget. Benar-benar. Nah, sebagai seorang atlet, sikap disiplin pasti kan menjadi bagian ya dari rutinitas. Gimana caranya Mom Debbie itu menumbuhkan sikap disiplin ini pada Mika yang usianya masih kecil gitu, 2,5 tahun sekarang? Sebenarnya dari hal yang simpel. Kalau dia mau main sesuatu, harus beresin sendiri. Oke. Udah bisa? Udah mulai bisa. Jadi kalau dia mau, yang ini dia lagi main-mainan A nih, terus dia mau yang B, yang A harus kamu beresin dulu. Kalau yang A nggak diberesin, yang B nggak boleh dikeluarin gitu. Jadi dia udah mulai ngerti. Berarti kalau kita bilang, Mika beresin mananya, dia langsung beresin gitu. Kalau misalnya jam makan, jam tidur segala macam, gimana cara disiplininnya? Nah, kalau untuk jam makan, ya kita udah harus siapin waktunya ya. Misalnya jam segini, kamu harus makan nih, harus makan pagi, kita sambil main makan. Dan itu berulang kali ya. Setiap hari diterapkan dengan jam yang sama gitu. Akhirnya dia juga kebiasa gitu. Pada saat kita belum ngasih dia makan, nanti dia bisa bilang, mama makan gitu. Oh gitu, pada jam tubuhnya biasa ya, jadi dia bisa minta sendiri ya. Oke, bener banget. Dan jadi juara itu pastinya nggak lepas ya dari namanya tanggung jawab ya. Share cara funnya Mom Debbie dong untuk bisa ngajarin Mika biar bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang dia lakuin di rumah. Tadi kan satu ya, contohnya udah bersihkan mainan ya, ada lagi nggak yang lainnya? Beresin mainan, terus misalnya kayak ganti pampers, Mika buang sendiri di kotak sampah. Oke, tadi aku juga tuh kayak gitu. Iya, jadi mulai dari yang kayak gitu. Nanti kalau setelah dia buang gitu, kita wah hebat ya. Jadi kita langsung belikan pujian juga gitu, biar dia happy gitu. Numpahin sesuatu, Mika ambil tisu lap gitu. Dan dia udah mulai mau. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada kesalahan, disuruh untuk bertanggung jawab untuk hal yang kecil dulu ya, yang kira-kira dia bisa handle gitulah. Kadang toddler itu ya bisa jadi sosok yang nggak bisa kompromi nih, udah mulai ngelawan, deket-deket tantrum ya. Pernah nggak ada momen di mana Mika tuh nggak mau ngikutin kebiasaan baik yang selama ini tuh sebenarnya udah dilakuin, misalnya kayak mandi jam 5 tapi dia lagi nggak mau mandi aja pokoknya hari ini gitu kan. Terus yang dilakuin tuh apa sih? Nah itu juga bener banget. Kalau nggak tahu ya kenapa anak-anak usia segitu kalau kita mandi nggak mau gitu, males gitu kan. Pokoknya maunya ngomong nggak dulu. Iya, enggak gitu. Ya kita yang harus putar otak sih sebenarnya sebagai kita harus kreatif. Misalnya ayo kita bikin es batu yuk, kita masukin di sini, nanti cuci mobilnya, terus kasih ini kasih itu. Jadi lebih apa ya, sebagai seorang ibu harus kreatif aja gitu. Jadi muter otak terus gitu, belajar terus. Iya, muter otak terus bener ya. Soalnya kan umur 2 tahun katanya ada yang bilang cerebral two. Jadi anak 2 tahun tuh udah mulai ngomong enggak karena lagi dalam masa dia ingin menunjukkan otoritasnya. Kayak ini loh aku berkuasa atas teritoriku. Mamaku enggak gitu. Jadi dia pokoknya enggak terus. Dibilang apa pokoknya nggak mau, kalau kita pilihin baju pokoknya nggak mau gitu kan, ya kan? Bener banget itu. Sekarang udah masanya Mika pakai ini nggak mau, maunya harus yang dia pilih itu. Padahal kadang-kadang kan nggak sesuai sih, kalau kita mau keluar baju harusnya lengan panjang karena dingin, dia maunya pendek gitu kan, itu gimana caranya? Nggak sesuai banget. Jadi pernah kita mau pergi ke mall waktu itu, jadi kita Mika ayo ganti baju, nggak mau, jadi dia pilih sendiri, dia pakai kaos oblong, kaos kutang, dan dia cuma pakai kancut. Bayangin cuma pakai celana dalam ke mall. Ya udahlah, berhubung udahlah kamu masih anak kecil lah, orang pasti lihat lucu, udahlah pergi aja lah gitu. Langsung iyain aja. Waktu itu iyain, tapi nextnya gitu mau pergi nggak boleh kalau kayak gitu. Coba kita kasih lihat fotonya, masa Mika pakai celana dalam gitu. Jadi dia juga malu nggak malu, dia bilang gitu. Nah kita mulai ngajarin dari situ. Oke, jadi udah mulai ngajarin sedikit-sedikit konsekuensi dari apa yang dia pilih gitu, karena anak kecil maunya pasti biasanya berseberangan sama kita ya, 2 tahun ya. Oke,
Terus, gimana, apakah menumbuhkan nilai-nilai baik ini bisa nggak sih dilakukan dengan cara yang nggak memaksa? Karena kalau dia bilang enggak, apa sih? Yang maksudnya gini sih, kalau kita mau buru-buru nih, gitu, buru-buru, terus ayo kita nikah, mandi, makan, segala macam gitu. Pasti nggak mau. Kan ngebujuknya lama ya, nggak langsung mau ya. Itu gimana caranya biar, karena kadang-kadang aku juga suka sih, maksa gitu. Kadang kalau udah mepet waktunya itu kepaksa akhirnya. Terus gimana cara Mom Debbie tuh ngajarin dengan cara tidak memaksa? Ya, kalau ngomong secara nggak memaksa, pasti ada lah kita sebagai seorang ibu masa-masa dimana aduh kita tuh udah hektik banget, udah capek banget, buru-buru, pasti ada gitu. Tapi setelah maksa terus marah misalnya ngomong sedikit keras ke anak, kita tuh jadi ngebatin sendiri nggak sih, aduh kenapa sih tadi kayak gitu, kenapa iya ngerasa bersalah, kenapa sih nggak bisa lebih sabar dikit gitu. Nah dari situ besoknya misalnya dia nggak mau, ya udah kita pelan-pelan ngomongin, karena aduh kalau sampai itu keulang lagi kayak gitu, kemarin dia sampai nangis, kayaknya ada rasa bersalah aja gitu. Nah dari rasa bersalah ini apa yang dilakukan untuk mengkompensasi rasa bersalah yang kemarin udah maksa-maksa anak nih gitu? Ya paling lebih ke kita main ini yuk, lebih apa ya, lebih banyak kasih waktu buat dia. Gitu. Ya lebih banyak ngobrol sama dia, bener-bener apa yang ngabisin waktu udah sama anak. Quality time sama anak lah ya, untuk kompensasi rasa bersalah tadi ya. Emang susah sih anak 2 tahun lagi sebenarnya ya, sebagai sejujurnya kadang-kadang teori sama realita kadang-kadang nggak sejalan. Namanya juga mama ya, pasti ada juga rempongnya ya, betul banget ya. Itulah Moms and Dads, sangat penting banget untuk kita ya menumbuhkan sikap-sikap baik pada anak. Karena dalam perjalanannya nanti, hal ini akan berguna bagi anak untuk mencapai versi juaranya sendiri. Dan sekarang waktunya games, yeay! Ada 5 gift voucher belanja Lazada yang udah kita siapin nih untuk Moms and Dads yang paling aktif ikutan games di sesi ini. Caranya, jawab ya pertanyaan berikut. Sebutkan 3 benda seru yang bisa dijadiin mainan si kecil pada saat mandi. Ayo apa? Tulisin jawabannya di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Jawaban yang paling unik dan menarik akan kita pilih sebagai pemenang yang akan kita umumin di akhir acara nanti. Kira-kira kalau Mom Debbie anaknya kalau lagi mandi main apa nih? Sebenarnya kadang kalau kita kasih mainan yang beneran itu nggak mau ya? Nggak mau. Ya, bener ya, aku juga bingung loh. Iya, jadi kasih aja kayak apa ya, gelas plastik, ntar tuang dari sini ke sana, itu kan latih motorik juga ya, secara nggak langsung. Dan hemat juga buat ibu-ibu, jadi nggak usah beli. Bener, sebenarnya mainan yang akan dimainin itu bukan mainan yang kita beliin ya, tapi yang barang-barang sekitar kita sebenarnya ya. Oke. Moms and Dads, jangan lupa ya, kalau punya pertanyaan seputar kegiatan hari ini atau mau tanya tentang Lazada Mother and Baby Festival, boleh banget loh. Bisa langsung tulisin di kolom komentar ya. Nanti akan di sesi Q&A, saya akan bacain 5 best comments dengan hadiah masing-masing hampers with Cell Kids size small. Yuk segera serbu kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa ya untuk like dan share link acara ini ke teman-teman Moms and Dads semua dengan menekan tombol perahu kertas yang ada di bawah ini. Dan gak cuma Moms and Dads aja nih yang main game, karena kita berdua juga dapat challenge. Challenge-nya adalah word scramble. Jadi gini ya, kita berdua nih akan adu cepet nih, menyusun kata yang tepat di antara huruf yang acak ya, kayak hangman nih kayaknya. Q-nya adalah semua kata-katanya berkaitan dengan bulu tangkis. Wah, gimana saya mau menang coba kalau dengan bulu tangkis. Ini pasti Mom Debbie nih. Kita lihat ya, tuh ada A-R-I-L-L. Oke. Rally. Baru mau jawab Rili tadi aku. Rally ya. Oke, menangkan. Rally itu apa sih kira-kira? Ketaunya balapan rally itu. Rally itu biasanya terjadi di ganda putri. Jadi pukulan yang banyak banget di atas 20 pukulan mungkin. Itu bisa dibilang rally panjang. Nah, itu pukulan yang bertubi-tubi lah gitu. Oh, gitu. Oh, itu seru tuh kalau kita lagi nonton badminton kan tek cepat gitu kan ya. Oke, itu namanya rally ya. Rally. Iya. Jadi dia main durasi juga. Oke. Apa nih? IC nya service over. Saya kok bacanya serial ya. Service over. Ya kan, kalau dengan bulu tangkis siapa sih yang bisa ngalahin Mom Debbie ya? Service over. Silahkan dijelaskan ahlinya gimana. Pindah service. Oh gitu, pindah service katanya. Baiklah. Kita ibu-ibu biasanya cuma main-main aja ya di rumah ya, di depan rumah biasanya. Nggak paham. Lepok-lepok. Lepok-lepok aja cedeu. Jus. Kayak ini ya, jus. Jadi kayak apa ya?
20 sama, terus perpanjangan lagi 2 poin gitu. Oh gitu. Iya. Itu namanya Kayak kalau di bola perpanjangan waktu gitu. Ini Oh, perpanjangan gitu. poin, perpanjangan poin. tulisannya gimana sih sebenarnya? D ya. Oh itu, oke deh. Saya kebayangnya malah makanan gitu ya. Udah nggak bener deh pokoknya. Jus dong ya. Jus ya. Apa nih? Smash. Ya, Smash smash. ya. Bisa. Akhirnya aku juga sejawab satu. Ini mungkin sengaja mengalah ya Bang Bibi ya. Enggak. Aku juga tadi belum kebaca tuh. Oke. Nah, ini kenapa harus pasangan semua kayaknya nih? Backhand. Astaga. Oke. Backhand. Kalah lagi backhand. Artinya backhand Backhand itu pukulan di bagian kiri gitu. di bagian kiri. Jadi kan kalau gitu. kita itu biasa megang raket di kanan. Nah ini biasa di bagian sebelah kiri gitu. Bukan pakai tangan kiri, tapi bagian Bukan, kiri. masa pindah-pindah. Tapi kalau yang kidal gimana sih? Kalau yang kidal ya karena apa ya, motorik dia udah sama seperti kita yang tangan kanan juga sih. Oh, Dan biasanya kalau kidal dia punya apa ya, skill yang lebih unik dibandingin kita yang tangan kanan. jadi sebenarnya kalau pasangan sama yang kidal tuh lebih beda ya komposisi permainannya sebenarnya. Beda, ada plus minus sih, ada plus minusnya gitu. Oh, gitu, baru tahu nih. Baik. Temani perjalanan si kecil menjadi juara bersama Sweet Sal yang saat ini sedang ada promo menarik loh di Lazada Mother and Baby Festival seperti Sweet Sal Hair Lotion Sweet Almond Oil dan Vitamin E 100 ml yang diperkaya dengan kandungan dari alam seperti almond oil. Memberikan nutrisi agar rambut dan kulit kepala si kecil tetap terlindungi kelembabannya dan tidak kering. Dengan wangi lembut khas Sweet Sal yang tahan lama, menjadikan rambut si kecil senantiasa harum meskipun setelah beraktivitas. Sweet Sal Baby Bath Hair and Body Sabun Mandi Bayi Natural Aloe Vera 2-in-1 600 ml. Baby Bath ini terbuat dari bahan alami dan tidak pedih di mata. Memberikan perawatan terbaik untuk kulit bayi dan memberikan kelembutan dan keharuman ekstra bagi bayi. Sweet Sal Nyatulan Plus 100 ml. Sweet Sal Natural Nyatulan Plus dilengkapi dengan 3+1 action untuk menghindari gigitan nyamuk, melembutkan, menghangatkan, dan meredakan gejala masuk angin. Membantu meredakan perut kembung akibat masuk angin, si kecil akan merasa lebih nyaman dan hangat sepanjang hari. Teruji hypoallergenic, baik untuk digunakan kulit bayi yang sensitif sekalipun. Dan dilengkapi juga loh dengan kemasan anti tumpah dengan tutup flip yang praktis. Dapatkan diskon up to 40%, free gift dan free ongkir untuk setiap pembelian Sweet Sal Hair Lotion Sweet Almond Oil dan Vitamin E 100 ml, Sweet Sal Baby Bath Hair and Body Sabun Mandi Bayi Natural Aloe Vera 2-in-1 600 ml, Sweet Sal Minyak Tulang Plus 100 ml. Dan sekarang waktunya sesi question and answer alias Q&A. Kita udah pilih nih pertanyaan-pertanyaan yang mau dibacain yang nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari Sweet Sal. Kita baca pertanyaan satu-satu ya. Nah ini Mam Dewi siap-siap menjawab ya, karena ini buat Mam Dewi pertanyaannya nih. Oke. Pertanyaan pertama ya. Mam Dewi, gimana caranya untuk ngajarin anak bisa mandiri tapi tanpa drama? Ayo. Sebenarnya kalau kita ngajarin anak mandiri tanpa drama itu nggak mungkin. Gak mungkin ya, pasti akan Nggak ada mungkin. dramanya ya. Pada realitanya tuh nggak mungkin. Benar. Tapi gimana caranya tergantung kitanya. Kitanya bisa sabar nggak? Kita bisa konsisten nggak ngajarin terus walaupun mungkin nggak secepat yang kita harapkan hasilnya. Yang pertama-tama pasti nggak mau Iya. gitu kan ya. Terus ya molor lah gitu Iya. kan. Oke. Apa sih yang paling susah dari ngajarin anak mandiri itu bagian ngajarin apa? Bagian nyuruh apa gitu? Ya sekarang kalau mungkin di usia 2 tahun, usia toddler lah ya, Ya. udah mulai Mika kamu sekarang mandi nggak mau, Mika ganti baju yang ini nggak mau gitu. Jadi udah masanya enggak gitu. Oke. Nah itu yang kitanya butuh kesabaran, kita butuh cari cara gimana, cari celah. Kita ya apa ya, gimana kita bisa masuk ke si anak dengan jelasin, oh ini nih sebenarnya bagus loh kalau kamu kayak gini gitu. Jadi lebih ke ya balik lagi orang tuanya yang belajar sih. Bener belajar bener. Tadi kan Mom Dewi bilang kalau anaknya udah mulai tantrum. Biasanya tantrum dalam hal apa nih? Apakah kalau disuruh-suruh udah mulai tantrum nggak mau atau gimana nih tantrumnya? Kalau untuk anak aku pribadi sih ya tantrumnya itu kalau mamanya lagi nggak ada buat dia. Jadi 24 jam ya? Bener-bener kan aku yang megang gitu. Jadi di saat misalnya mamanya masak nih, mama nggak boleh main, duduk. Nah, dia udah mulai posesif, bisa dibilang posesif. Benar ya, nggak mau berpisah lah pokoknya. Iya. Ada kecemasan atau kalau kita sebut di psikologi tuh separation anxiety gitu ya, tidak mau berpisah dengan pengasuh utamanya. Lalu saat kayak gitu ngapain biasanya Mam Dewi? Ya apa ya? Kita kan tetap harus melakukan kegiatan kita gitu. Iya, benar. Jadi ya caranya kita nemenin dia dulu, ngasih tahu, kasih dia kesibukan.
lebih tepatnya sih ngasih dia kesibukan, bikin apa ya, teralihkan aja gitu, jadi nggak fokusnya ke kita gitu. Tapi memang itu nggak bertahan lama gitu. Iya sih benar. Tadi nangis lagi gitu. Nangis lagi, nyari lagi, kita cari lagi yang lain gitu. Makanya waktu zaman dulu kan suka kalau ngapain pun tuh dibawa anaknya Iya, digendong ya di belakang. Tapi kita susah deh kayaknya. Nah, yang kedua nih. Saya baru mau masukin anak ke sekolah. Tapi kalau dilihat-lihat kok anaknya kayaknya susah ya bangun pagi. Aduh, ini anak saya banget nih. Dulu susah bangun pagi. Jadi kepikiran nanti gimana ya pas mulai masuk sekolah, gimana ya Mom biar anak tuh mau dengerin kita. Gimana? Sebenarnya kalau itu kita bisa terapin dari gimana kita atur jam dia tidur nggak sih? Oke. Jadi misalnya 1 bulan sebelum nih dari dia masuk sekolah, oh kita udah mulai pelan-pelan nih rubah pola jam dia tidur. Yeah. Lama-lama kan pasti otomatis akan terbiasa, dan kalau dia tidur lebih cepat otomatis kan bangun juga lebih pagi dan nggak rewel ya, karena kan kalau dia kurang tidur dia ngantuk pasti rewel. Nah mungkin harus dibiasakan ya mungkin 1 bulan sebelumnya gitu. Bisa itu masalahnya kadang balik lagi nih jam tidurnya susah untuk dimajuin, kadang dia masih mau main atau apa, atau tidur saya kelamaan atau gimana gitu, susah. Kadang-kadang anak-anakku juga kayak udah waktu tidur main mulu gitu, giliran disuruh main malah ngantuk. Iya benar-benar. Ya itu tadi kita harus pelan-pelan sih dari kitanya sabar nggak, kitanya konsisten nggak ngerubah pola jam tidur anaknya gitu. Memang itu nggak gampang sih, mau ngomong wah itu paling seminggu bohong banget deh itu ya. Tapi tergantung kitanya, kalau kitanya sabar, kitanya telaten pasti bisa kok. Oke, jadi kuncinya kesabaran dan telaten dan juga dikomunikasiin terus ya. Untuk kenapa kamu harus ngelakuin ini, karena ada konsekuensinya ini gitu, dan itu diomongin terus tiap hari ya, namanya anak kecil ya, nggak bisa 1-2 kali doang gitu kan. Oke, yang ketiga adalah anak saya umur 3 tahun udah mau ngapa-ngapain sendiri, misalnya kayak makan sendiri udah mau, tapi ya lama makannya, kadang saya suka gemes, makanya ujung-ujungnya saya suapin deh. Kira-kira gimana ya, sebagai mama gimana nih buat ngatasin ini? Saya takut anak saya terus bergantung sama saya. Ini aku sebenarnya ngalamin juga ini. Okay. Jadi gimana anak tuh sekarang kayaknya bergantung, maunya disuapin sama mama gitu. Nah di sini aku mulai belajar, ya udah kamu coba makan sendiri, berantakan nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, karena itu proses dari belajar nggak sih? Iya benar sih. Nggak mungkin sih si anak langsung bisa, nggak mungkin langsung apa ya kayak kita makan cepet nggak berantakan gitu, nggak mungkin. Jadi memang ada fasenya di mana ya dia masih belajar gitu. Biarin aja, kasih aja itu sambil kita pantau ya, pasti kita lihat dia makannya udah cukup belum segala macam. Dan kalau memang si anak udah ada keinginan mau makan sendiri nggak apa-apa, ditemenin aja gitu. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Tapi kadang-kadang sekarang dokter anak bilangnya katanya makan tuh maksimal 30 menit, sedangkan 30 menit tuh baru sedikit gitu nggak yang mungkin dimakan. kayaknya. Gimana ya? Aku tuh juga waktu awal-awal nih misalnya konsultasi ke dokter, ini gimana, udah kalau 30 menit anaknya mau makan nanti lagi gitu, terus aku cobain yang ada anak aku nggak makan gitu. Ya. Malah asik yang lain ya? Iya, jadi ya mungkin setiap anak, tipe anak tuh masih beda-beda nggak sih gitu, nggak bisa kita samain, oh si anak ini gini, anak kita harus kayak gini, nggak bisa. Jadi apa ya, setiap anak tuh punya karakter yang beda-beda sih. Oke, jadi kalau sekarang di encourage untuk makan sendiri gitu ya, dan ditemenin juga, diperhatiin juga apa mungkin dia nggak suka makanannya gitu kan, lebih suka yang mana gitu. Jadi benar variasi. Pokoknya emang putar otak banget ya, makanya jadi ibu rumah tangga tuh sebenarnya pekerjaan yang paling sulit di dunia nggak sih, ya kan? Bener banget. Nah, nomor 4 nih pertanyaannya. Anak saya kadang mau disiplin, kadang enggak. Apa ya yang harus dilakuin supaya dia tuh bisa ngikutin peraturan di rumah? Sebenarnya nggak cuma anak-anak, kita juga kadang males, kadang rajin gitu ya, apalagi anak-anak gitu kan. Kita juga ada rasa mut-mutannya nggak sih? Bener banget. Ada rasa kadang mager, besok aja nanti aja gitu. Ya sama, aku rasa itu juga dialami sama anak-anak ya. Iya. Cuma kalau ditanya gimana, ya itu balik lagi, harus sabar, mau gimana lagi gitu. Oke. Kadang stok sabar nggak dijual soalnya, jadi kan kita suka kehabisan gitu kan. Itu gimana nih? Maksudnya kayak misalnya Mika hari ini seminggu ini lagi rajin mandi jam 5 pas tidur makan, tapi abis itu dia cranky, entah mungkin karena perpindahan, misalnya dia pulang dari liburan, dia jadi berantakan jadwalnya gitu, tuh gimana ngatasinnya? Kalau awal-awal mungkin ya kitanya juga nggak bisa terlalu push ya, nggak terlalu maksa, nggak boleh kayak gitu, harus kayak gini, harus ikutin dari awal, tapi kan dia udah terbiasa dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau aku pribadi sih kadang aku ngikutin dulu maunya dia apa gitu, tapi tetap kita sambil ngomong lagi, Mika ini yuk, diingetin lagi. Kalau dia nggak mau nanti coba lagi gitu. Tetap diulang-ulang tadi ya, konsistensi ya. Oke. Tadi kan disebutin sama Mom Debbie ya, kalau salah satu sikap buat jadi juara adalah percaya sama diri sendiri.
Nah sekarang Mika gimana? Dia udah pernah tantrum nggak gara-gara nggak bisa ngelakuin hal tertentu, kayak misalnya anakku nih kayak aku mau coba pakai sepatu sendiri, pasti coba nggak bisa, terus dia nangis atau dilempar sepatunya, malah itu jadi ya udah sih kita pasangin gitu deh. Tapi kalau gitu terus kan kita take over terus, lama-lama jadi nggak disiplin gitu, jadi nggak mandiri gitu kan. Kalau Mom Debbie gimana? Sekarang sama nih, sekarang dia di fase juga dia mau pakai sepatu itu doang, satu sepatu yang dia suka doang, dan dia mau pakai sendiri gitu. Nah di saat kita kadang dia mau pakai, mama nggak bisa, dia teriak gitu, nangis kan. Kita ajarin ini kayak gini, kaki yang ini masuknya di sini, pelan-pelan, bisa, kamu tuh bisa. Jadi kita selalu bilang sama anak, kamu tuh bisa gitu, kamu tuh hebat gitu. Jadi dibesarkan hati si anak ini gitu. Oke, jadi pelan-pelan dia akan mulai tenang lagi gitu ya. Karena sebenarnya fase 2 tahun, 3 tahun itu adalah fase dia mau mandiri, mau belajar mandiri, karena sudah dari dalam diri sendiri ya, insting untuk melakukan semuanya sendiri, karena dia ingin membuktikan pada diri sendiri dan dunia kalau itu sebenarnya bisa mandiri gitu. Cuma kadang orang tua tuh nggak sabar, karena anak-anak pasti kan nggak sempurna lakuinnya, kayak misalnya kayak pakai sepatu sendiri dia nggak bisa, orang tuanya udah sini mau pakein gitu kan. Kitanya nggak sabar gitu. Betul-betul, karena kita nggak sabar sebenarnya, jadi tidak memfasilitasi kemandirian tadi, sesi kemandirian tadi sebenarnya. Nah oke, jadi kalau Mom Debbie tadi ya sabar dan terus besarkan hati anak kalau kamu bisa kok, kamu pasti bisa gitu ya. Jadi anak tuh akan tenang lagi dan mencoba lagi. Oke, bagus sekali tipsnya ya. Selanjutnya nih, gimana cara Mom Debbie untuk menumbuhkan sikap percaya diri ke anak? Karena kalau aku sih ya, jadi kayak misalnya disuruh gambar anakku, terus dia nggak bisa, langsung dilempar, aku nggak bisa gambar gitu. Kalau jadi kayak udah nggak pede duluan gitu, karena sekali coba udah nggak bisa, oh aku berarti gagal nih gitu, terus dia nggak mau coba lagi. Kalau Mom Debbie gimana? Kalau aku setiap hari nih, aku apa ya, kayak ngobrol, bener-bener ngobrol yang intens gitu sama dia, terus aku selalu bilang, Pilotok gitu iya, Mika hebat, dia langsung bilang, Mika hebat nggak? Hebat. Mika udah besar, iya udah big gitu. Mika pinter gitu. Jadi apa ya, kita doktrin mulu, selalu doktrin di otaknya dia bahwa dia tuh bisa, dia hebat, dia pinter gitu. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang besar gitu. Kalau misalnya dia salah, oh nggak apa-apa, itu coba lagi, ini sebelah sini salah lihat gitu. Jangan bilang, aduh gimana sih kok gitu aja nggak bisa. Nah itu jangan pernah terucap. Jadi tetap ngebesarin hati dia, kamu hebat, kamu bisa gitu. Ada juga nih ya komen dari Instagram. Sweet Sal Baby Bath Hair and Body Natural Aloe Vera 2-in-1 selalu bikin pengalaman mandi anak saya jadi lebih menyenangkan. Thank you Sweet Sal, sama banget nih kalau udah pakai Sweet Sal di kamar mandi, mereka suka kadang-kadang main sabun gitu ya, pakai Sweet Sal, ada main balon gitu. Itu jadi lebih nyenengin karena selain wanginya enak, juga mereka bisa jadi main air dengan Sweet Sal ya. Sweet Sal minyak telon plus terbaik. Saya pakai di rumah dan cocok buat anak yang lagi masuk angin dan perut kembung. Nah sama banget nih, aku juga pakai Sweet Sal di rumah nih kalau lagi masuk angin perut kembung, pakai minyak telon. Wanginya enak banget. Bukan cuma buat babynya aja, buat orang tuanya juga menyenangkan gitu ya. Dan ini dia 5 pemenang best comment yang mendapatkan masing-masing hamper Sweet Sal Kid Size Small. Silahkan lihat ya nama-nama yang muncul di layar berikut ini. Dan ini dia pemenang games kita tadi juga udah ada nih. Ini dia 5 pemenang Babyo Games yang berhasil mendapatkan gift voucher belanja Lazada. Silahkan lihat di layar juga ya. Selamat untuk Moms and Dads yang terpilih. Dan juga para pemenang wajib mengirimkan data berikut ini ya. Nama lengkap, nomor handphone, dan email ke DM Instagram @thebabyologist maksimal dalam waktu 1x24 jam. Moms and Dads yang belum beruntung mendapatkan hadiah best comment gak usah khawatir, karena masih banyak kesempatan untuk ikutan Babyo Quiz dengan hadiah hamper Sweet Sal Kid Size Small untuk 5 pemenang yang mengikuti Baby Quiz setelah acara ini selesai. Cara ikutannya, jawab pertanyaan berikut ya. Dari semua produk Sweet Sal yang dibahas hari ini, mana yang jadi favorit si kecil dan apa alasannya? Tuliskan jawabannya di komen IGTV Babyo untuk sesi ini dan jangan lupa tag 3 orang teman kamu ya. Sertakan hashtag BabyoXLazada dan hashtag LastMBFest 2022. Follow @thebabyologist, @sweetsal_id dan @lazada_id. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2022 di Instagram @thebabyologist. Oke Moms and Dads, gak kerasa ya waktu kita dan acara kita sudah mau selesai hari ini. Sebelum kita tutup, apa ada yang ingin disampaikan lagi nggak untuk Moms and Dads untuk lebih semangat lagi mencontohkan nilai baik ke si kecil untuk jadi juara nih Mom Debbie? Kalau menurut aku ya, punya mimpi atau bermimpilah setinggi-tingginya. Oke. Karena mimpi itu gratis. Benar.
Tapi yang mahal itu adalah proses dimana kita mengejar mimpinya itu. Bagus banget nih kata-katanya nih. Karena Oke. kalau kita lihat nggak akan ada pedang yang tajam, nggak akan ada pedang yang kuat tanpa proses yang panjang. Oke, tanpa ditempa dulu ya. Walaupun dengan kesulitan-kesulitan itu dia harus, si kecil harus mau menghadapi kesulitan itu ya. Wah, oke, bagus banget nih. Jadi pokoknya kita diajarkan untuk bermimpi setinggi-tingginya, tapi juga ajarkan si kecil untuk tidak pantang menyerah gitu ya, Mom Debbie. Luar biasa banget Emang lah udah pasti udah juara lah, udah tips dari juaranya lah ini. Terima kasih banyak kepada Mom Debbie Susanto ya atas sesi sharingnya hari ini. Semoga bisa mengedukasi moms and dad semuanya lagi nonton. Terima kasih juga kepada Sweet Sal yang selalu menemani perjalanan si kecil menjadi juara serta melindungi si kecil dalam aktivitasnya sehari-hari. Dan gak lupa, terima kasih kepada Moms and Dads yang selalu setia menyaksikan rangkaian acara Lazada Mother and Baby Festival eksklusif di Babyo Channel. Jangan lupa ya, hadiah Babyo Quiz masih bisa Moms dapatkan dengan melihat IGTV Babyology setelah acara ini selesai. Kita ketemu lagi ya nanti sore jam 3 ada Fun Class Masak Asik bareng Putri Habibi dan Andari Agustin. Bye-bye, sampai jumpa lagi.